Apakah Anda sering mengkonsumsi tempe? Untuk mengetahui cara dan proses membuatnya, bisa ikuti lokakarya Tempe Koro ini. Workshop kali ini aku digandeng sama Ibu Puji, salah satu direktur dari Kehati, mengajak teman-teman beliau untuk belajar sama-sama membuat tempe. Nah, cuman tempe yang biasa aku ajarin kan kedelai. Nah, ini ada koronya, jadi ada tambahan kacang-kacangan lainnya. Sebenarnya hampir semua biji-bijian bisa. Ya, kita selama ini kan mengidentikan tempe dengan kedelai aja. Sedangkan biji-bijian itu potensial juga untuk dibuat tempe. Kebetulan aku dulu pernah ngembangin tahun 2010, ngembangin kacang koro. Pilihan saya kenapa koro, kandungan di nutrisinya itu lebih lengkap dibanding kedelai. Kan dari awal saya membuat tempe itu mengenalkan mengkonsumsi tempe itu mentah. Agar dimakan mentah itu secara aman, kan lebih baik membuat sendiri dibanding kalau beli. Cukup banyak ya biji-bijian yang dapat dijadikan bahan dasar tempe, seperti spirulina, ataupun kacang koro, kacang kedelai, dan biji terembesit yang lebih dikenal dengan petai Cina. Francisca Elizabeth Abraham, Berita 1, Jakarta. Bubur takjil seringkali ditemui saat menjelang hari raya. Namun untuk menikmatinya bisa kapan saja. Takjil sendiri bermakna menyegerakan. Proses membuatnya memang cukup singkat, namun ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Kali ini saya akan mencari tahu langkah-langkahnya. Nah, di sini saya membuat materi aneka bubur yang isiannya itu dari bubur Madura intinya. Nah, isiannya itu dari bubur Madura itu biasanya ada bubur sumsum, ada bubur ketan hitam, ada bubur candil, dan bubur mutiara. Nah, di sini akan saya tambahkan juga dengan bubur jongkong Bangka ya, dari khas Bangka. Jadi kita mempelajari aneka bubur itu sebenarnya dari seluruh Nusantara. Nah, di sini nanti kita fokusnya di bubur Madura. Bubur Madura itu khasnya, jadi kita campur semua bubur, jadi satu bubur itu dalam satu wadah kita campur jadi satu. Ada bubur sumsum, bubur ketan hitam, ada candil, ada mutiara, dan makannya pakai gula merah sama santan. Nah, itu khasnya bubur Madura. Jadi rasa khasnya itu legit dan gurih. Diperhatikan dalam pembuatan bubur itu adalah ketanakan dari si bubur. Jadi kalau bubur itu biar awet, nggak gampang basi, proses pengadukannya lama. Jadi itu yang bikin buburnya itu legit, gurih. Itu dari biji tapioka ya. Kalau untuk bubur mutiara itu, terus untuk bubur ketan hitam dari ketan hitam yang sudah dikupas kulitnya, kita tambah dengan kacang hijau untuk kekhasan bubur saya ya. Inilah bubur khas Nusantara yang sudah dibuat tadi. Kelihatannya cantik dan menggugah selera. Francisca Elizabeth, Andik Maftuhin, Berita 1, Jakarta. Masih seputar kuliner, masih seputar makan-makan pemirsa. Kita masih akan belajar banyak lagi tentang mengolah makanan. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan kembali di Jurnal Islam.